dengan lancar. Ya, Roy. Bapak Ibu, perkenankan saya untuk menyampaikan agenda kegiatan kita sepanjang hari ini. Pertama, kita sudah lakukan tadi pembukaan, lalu nanti yang kedua, ada pemaparan karya ilmiah dari kelompok Humaniora 5. Kurang lebih Ibu berikan waktu 25 menit ya teman-teman, spare waktunya 5 menit saja, jadi maksimal 30 menit teman-teman Humaniora 5. Lalu nanti akan ada tanggapan dari Bapak Ibu penguji. Yang pertama adalah Pak DRS Wayan Itrinada MPD. Selamat sore Pak Wayan. Oke, lalu yang kedua adalah Ibu Ratnawati Dinoto SPD. Selamat sore Ibu Ratna. Selamat sore Bu Swesti, selamat sore Bapak Ibu dan teman-teman. Betul. Teman-teman sekalian, setelah itu Bapak Ibu guru penguji ini akan menyampaikan tanggapannya, masukannya untuk mempertajam karya ilmiah yang sudah disusun oleh teman-teman dari kelompok Humaniora 5, ya, itu masing-masing 15 menit. Jadi tanggapan dari penguji kurang lebih 30 menit. Lalu selanjutnya Ibu juga akan minta ya curhat gitu ya, atau mau juga memberikan masukan, Ibu persilahkan kepada orang tua teman-teman dari Humaniora 5 ini untuk juga menyampaikan nanti di sesi yang ketiga. Bisa tanggapan, bisa sharing pengalaman, atau yang lainnya Bapak Ibu. Di sesi yang ketiga kurang lebih nanti satu orang tua 5 menit, jadi sesi yang ketiga ini kurang lebih akan 15 menit. Lalu terakhir nanti ada sesi tanggapan dari teman-teman kanisian atau tamu undangan yang lain. Bila ada yang mau ditanyakan, bila ada yang menggelitik, bila ada yang mau didiskusikan, silahkan ditanyakan di sesi yang keempat. Begitu teman-teman. Jadi kurang lebih kegiatan kita itu akan berjalan sekitar 1,5 jam, maksimal 2 jam, kita harapkan tidak terlalu lama supaya kita tidak bosan dan tidak kelelahan. Gitu ya teman-teman. Nah, teman-teman, kita tidak akan berpanjang lebar, kita akan berikan kesempatan kepada Ruben, Glorius, dan Rafael Roy untuk menyampaikan pemaparan hasil penelitiannya dengan judul dampak kecemasan terhadap kesehatan mental remaja dan cara yang dapat dilakukan untuk mencegahnya. Kepada Glorius, Ibu persilahkan untuk memulai presentasinya. Bu Swesti. Ya, Pak Kiki. Minta waktu sebentar untuk. Oh, silakan Pak Kiki. Teman-teman siswa silakan menyalakan kameranya. Christian 72. Mohon bantuannya untuk menyalakan kamera dulu. Kenneth 73. Mohon bantuannya untuk menyalakan kamera. Pramudia 81. Oke. Michael, wajahnya kurang ke atas. Raso, Ignatius. Oke. 1. Sin Jeremy kurang ke atas wajahnya. Satu lagi Pak Kiki, mohon maaf. Orang tua dari Michael Glorius, mohon maaf, apakah bisa menyalakan terlebih dahulu? Pak Wayan malah hilang sekarang. Oke. Ya, semuanya sudah nyala Pak. Ayo Pak, difoto Pak. 1, 2, 3. Oke, terima kasih Bu Swesti. Oke, terima kasih Pak Kiki. Semoga dokumentasinya bisa baik. Baik teman-teman sekalian, mari kita mendengarkan pemaparan dari kelompok Humaniora 5. Silahkan Michael Glorius. Baik, terima kasih Ibu Swesti. Sebelumnya mohon maaf Bapak Ibu penguji, di tengah perjalanan kami dalam membuat research paper, kami telah melakukan revisi akan judul penelitian kami, dan kami telah menyampaikannya kepada panitia. Namun panitia belum sempat menggantinya sehingga masih terdaftar judul lama kami. Baik, sekarang saya akan mulai untuk men-share screen PPT yang telah kami siapkan.
Judul dari research paper kami adalah dampak kecemasan terhadap kesehatan mental remaja dan cara yang dapat dilakukan untuk mencegahnya. Moto yang kami pilih adalah kegagalan merupakan sebuah pelajaran yang dapat membuat kita menjadi lebih maju. Kami memilih moto ini karena ini menjadi motivasi bagi kami ketika kami gagal untuk tetap melanjutkannya, karena dari kegagalan tersebut kami dapat belajar di kemudian hari. Baik, saya akan mulai menjelaskan mengenai bab 1, yaitu bagian pendahuluan. Latar belakang. Jadi, pada saat seseorang memasuki masa remaja, mereka akan mengalami perubahan. Perubahan tersebut dapat terlihat dari para remaja yang mulai menunjukkan tanda-tanda seperti menginginkan rasa kebebasan, juga adanya keingintahuan yang tinggi. Pada saat seseorang memasuki masa remaja, mereka juga cenderung akan mulai memiliki lebih banyak hal yang akan mereka khawatirkan. Hal tersebut normal. Namun, jika dipikirkan secara berlebihan, maka hal tersebut akan menyebabkan kecemasan. Kecemasan itulah yang dapat berdampak pada diri remaja tersebut. Oleh karena itu, kami ingin meneliti apakah kecemasan tersebut berdampak pada kondisi mental seorang remaja, hal-hal apa saja yang menjadi penyebab kecemasan tersebut, dan cara ampuh apa yang dapat dilakukan untuk mengatasinya atau bahkan menghilangkannya. Rumusan masalah. Kami membagi rumusan masalah kami menjadi 3 pertanyaan, yaitu apa saja penyebab kecemasan pada diri seorang remaja, adakah pengaruh kecemasan terhadap kondisi mental seorang remaja, lalu solusi apa yang efektif untuk menghilangkan rasa kecemasan dalam diri seorang remaja. Tujuan penelitian kami adalah untuk mengetahui penyebab apa saja yang membuat diri seorang remaja menjadi cemas. Juga mengetahui dampak atau pengaruh dari rasa kecemasan tersebut terhadap kondisi mental mereka. Juga mengetahui cara apa yang dapat dilakukan oleh sekolah atau orang tua ataupun baik remaja itu sendiri untuk mengurangi dampak kecemasan remaja. Manfaat penelitian. Kami membagi manfaat penelitian kami menjadi 2 bagian, yaitu manfaat khusus dan manfaat umum. Manfaat khusus dari manfaat penelitian kami adalah untuk mendapatkan data mengenai hal-hal apa saja yang menjadi penyebab kecemasan terhadap kecemasan remaja. Juga menemukan hubungan akan data tersebut terhadap kecemasan mental remaja, kecemasan remaja. Lalu manfaat umum kami adalah untuk menemukan cara efektif yang dapat dilakukan sehingga kecemasan pada remaja dapat teratasi oleh pihak-pihak tertentu. Pembatasan masalah. Pembatasan masalah dalam penelitian kami adalah kami hanya membahas kecemasan, hal-hal yang menjadi kecemasan seorang remaja yang terjadi pada sekarang ini. Kedua, usia remaja yang kami teliti memiliki rentang antara 12 tahun sampai 16 tahun dengan jenis kelamin perempuan dan laki-laki. Ketiga, partisipan peneliti adalah remaja yang telah mengisi angket yang telah kami berikan dan pada hasilnya menunjukkan tanda-tanda adanya rasa cemas atau mengalami pengalaman yang cukup kuat sebelumnya. Sistematika penyajian. Kami membagi sistematika penyajian menjadi 5 bab, yaitu bab 1, yaitu pendahuluan, bab 2, landasan teori, bab 3, metode penelitian, bab 4, hasil dan pembahasan, bab 5, kesimpulan dan saran.
Bab 1. Pendahuluan terdiri dari latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, pembatasan masalah, dan sistematika penyajian. Bab 2. Landasan teori terdiri dari kajian pustaka, penelitian yang relevan, dan hipotesis. Bab 3. Metode penelitian terdiri dari jenis penelitian, instrumen penelitian, waktu dan tempat penelitian, populasi dan sampel, teknik pengumpulan data, dan teknik analisis data. Bab 4. Hasil dan pembahasan terdiri dari hasil dan pembahasan. Bab 5. Terdiri dari kesimpulan, saran, dan tinjauan kritis. Baik, sekian dari saya mengenai bab 1. Bab 2 akan dijelaskan oleh Rafael Roy. Kepada Rafael Roy dipersilahkan. Terima kasih, Gloyus, atas presentasinya pada bab pertama. Sekarang saya akan mempresentasikan bab 2 tentang landasan teori. Mohon Gloyus untuk slide berikutnya. Untuk kajian pustaka kami, yang pertama, pengertian cemas menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah hati yang risau atau gelisah atau takut, biasanya karena rasa kekhawatiran. Sedangkan pengertian dari kecemasan adalah perasaan prihatin, ketidakpastian, dan ketakutan tanpa stimulus yang jelas. Kecemasan ini biasanya dihubungkan dengan perubahan fisiologis seperti takikardia atau denyut jantung cepat, berkeringat, tremor atau gemetar, dan lain-lain. Masa remaja adalah masa-masa peralihan dari anak-anak menuju dewasa. Oleh karena itu, pada masa remaja terdapat banyak perubahan secara fisik maupun secara mental. Ada 3 faktor utama yang berperan dalam perkembangan biologis, psikologis, dan sosial remaja, yaitu faktor individu dalam kematangan otak dan konstitusi genetik, faktor pola asuh orang tua di masa anak dan para remaja, dan faktor lingkungan dalam keluarga, budaya lokal, atau budaya asing. Gangguan emosi yang sering muncul pada masa remaja adalah iritabilitas atau mudah kesal, frustasi atau putus asa, dan marah. Slide berikutnya, Gloyus. Beberapa penelitian yang pernah dilakukan dan relevan dengan penelitian kami adalah dan pertama oleh VPAL pada 2020 tentang kecemasan remaja pada masa pandemi COVID-19. Menyimpulkan bahwa tingkat kecemasan remaja pada saat pandemi COVID-19 adalah tinggi. Penelitian kedua oleh Wicaksono dan kawan-kawan pada 2020, yaitu dengan judul Memahami Gangguan Kecemasan dalam Diri Remaja. Menyimpulkan bahwa pertama, gejala kecemasan yang timbul pada masa remaja berupa gejala psikosomatis seperti keringat dingin, tremor, mual, dan gugup. Psikosomatis adalah tubuh menimbulkan keluhan fisik, padahal penyebab utamanya adalah faktor emosi atau masalah psikis. Kesimpulan kedua adalah pada umumnya remaja mengalami tingkat kecemasan yang ringan dan sedang. Dan kesimpulan ketiga adalah faktor membuat cemas pada remaja adalah keramaian, kondisi fisik, dan hubungan dengan teman sebaya. Penelitian ketiga yang relevan adalah penelitian oleh Mahfudzoh dan kawan-kawan dengan judul Konseling Kelompok dengan Pendekatan Rasional Emotif Terapi untuk Mengurangi Kecemasan dan Emosi pada Remaja Pubertas 2019. Menyimpulkan bahwa terapi rasional emotif berdampak positif pada pola pikir dan tingkah laku responden. Terapi rasional emotif beroperasi dengan cara mengubah pola pikir irasional atau negatif remaja menjadi pemikiran rasional atau positif.
Slide berikutnya, Glorious. Hipotesis pada penelitian ini adalah yang pertama, faktor yang menjadi penyebab kecemasan adalah faktor-faktor di bagian sosial, akademis, eksistensi, dan tujuan atau harapan pribadi maupun dari orang lain. Kedua, kecemasan dapat mempengaruhi kesehatan mental remaja. Ketiga, upaya atau cara yang dapat dilakukan untuk mengatasi kecemasan pada remaja adalah dengan melakukan hobi, mengeluarkan isi hati mereka, dengan membicarakannya dengan orang lain yang dekat, serta mengambil waktu sejenak untuk beristirahat. Sekian presentasi saya untuk bab 2. Untuk bab 3 berikutnya akan dijelaskan oleh teman saya, Ruben. Pada Ruben, saya persilahkan. Terima kasih Roy atas penjelasannya di bab 2. Pada presentasi kali ini saya akan menjelaskan di bab 3, metode penelitian. Untuk slide berikutnya, Glorious. Jenis penelitian kami pada kali ini merupakan penelitian kualitatif, korelatif, relasional merupakan penelitian yang mengamati suatu hubungan atau tingkat hubungan antara dua hal, faktor atau lebih, tanpa adanya manipulasi salah satu hal. Dan penelitian kualitatif adalah penelitian yang digunakan untuk meneliti pada kondisi sebuah objek alamiah. Dan penelitian survei adalah teknik di mana kita mengumpulkan data melalui angket yang kami sebarkan. Instrumen penelitian kami merupakan peneliti angket yang setelah kami analisis melalui kriteria kami akan diwawancarai secara singkat. Populasi dan sampel yang kami gunakan adalah remaja yang berusia antara 12 sampai 16 tahun. Dan sampelnya adalah 40 siswa dan siswi dari SMP Koleksi Canisius dan SMP Santa Ursula. Dengan angka yang pasti 26 siswa Koleksi Canisius dan 14 siswi SMP Santa Ursula. 10 orang diantaranya mengalami kecemasan yang memenuhi kriteria kami dan diwawancarai secara singkat di waktu yang terpisah. Untuk slide berikutnya, Glorious. Waktu penelitian kami secara umum adalah dari bulan September sampai Desember 2020, di mana kami menyusun bab 1 sampai 3 kami. Dan waktu penelitian dan penyusunan bab 4 dan 5 yang akan menghasilkan hasil kami dilakukan dari bulan Desember 2020 sampai Januari 2021. Teknik analisis data adalah hasil dari wawancara akan diproses secara faktual dan berdasarkan teori-teori yang ada, yang sudah dijabarkan oleh Roy di bab yang kedua. Dan teknik pengumpulan data adalah wawancara dilakukan terhadap 10 siswa dan siswi yang akan dipilih berdasarkan kriteria melalui pengalaman kecemasan dan caranya untuk mengatasinya. Untuk slide berikutnya, Glorious. Dan saya telah menyelesaikan penjabaran saya di bab 3. Dan pada bab 4, dipersilakan untuk Roy untuk menjelaskan. Terima kasih Ruben atas presentasinya di bab yang ketiga. Sekarang saya akan mempresentasikan bab 4 pada subbab tentang hasil dan pembahasan pada subbab hasil. Berikutnya terus. Hasil penelitian yang kami dapatkan berasal dari wawancara terhadap para narasumber penelitian ini. Hasil yang pertama adalah sebagian besar kecemasan yang dialami oleh para narasumber penelitian ini disebabkan oleh faktor akademis seperti tugas, ujian, PR, dan lain-lain.
gagal mencapai suatu harapan, faktor lingkungan berupa keamanan atau keselamatan. Pengaruh kecemasan terhadap partisipasi penelitian ini berupa perubahan perilaku seperti panik, kurang fokus, sulit tidur, lebih sensitif, dan mudah emosi. Solusi yang dilakukan oleh partisipasi dari penelitian ini untuk menghilangkan rasa cemas adalah menyelesaikan masalah yang mereka hadapi, beraktivitas dalam keluarga, dan melakukan hobi mereka. Berikutnya untuk pembahasan akan dijelaskan Cara efektif yang dapat dilakukan untuk dapat mengurangi kecemasan dalam diri seorang remaja adalah pengaturan waktu, di mana pengaturan waktu tersebut dapat membantu seorang remaja untuk menyelesaikan tugas-tugas mereka, sehingga kecemasan dapat berkurang. Lalu, selanjutnya akan dijelaskan, bagian saran akan dijelaskan oleh Rafael Roy. Terima kasih Glorious untuk kasih-kasihnya pada kesimpulan. Sekarang saya akan menjelaskan saran. Saran kami yang pertama pada orang tua, sekolah, atau lembaga lain agar menjadi masukan untuk menganalisa tingkat kecemasan siswa dengan cara meningkatkan bimbingan dalam belajar atau memberikan pendampingan melalui guru BK. Pada para remaja, ketika masih cemas, lakukanlah hobi, tingkatkan semangat, bicarakan pada orang lain, dan beristirahat. Dan kepada peneliti-peneliti selanjutnya, adalah baik untuk melakukan penelitian selanjutnya dengan jumlah sampel yang lebih banyak untuk mendapatkan hasil yang lebih akurat. Untuk bab 5 bagian tinjauan kritis akan dijelaskan oleh teman saya Ruben. Mohon pada Ruben saya persilakan. Terima kasih Roy. Di dalam tinjauan kritis kami melakukan refleksi terhadap apa yang telah kami lakukan selama ini dan juga kekurangan-kekurangan yang terdapat pada penelitian kami. Yang pertama, penelitian ini hanya memberikan gambaran dasar, tidak dapat diaplikasikan terhadap seluruh populasi karena keterbatasan pengisi angket dan waktu untuk mengolah data, sehingga kami tidak dapat menunggu lebih lama untuk masukan dari angket yang lebih banyak dan juga waktu yang lebih banyak untuk melakukan wawancara. Kemudian penelitian ini menggunakan teori-teori dasar dan tidak terlalu spesifik, sehingga dapat menimbulkan beberapa ketidakakuratan data dan juga hasil. Dan kurangnya pertanyaan yang berkembang, karena pertanyaan kami hanya didasarkan oleh empat hal, dan kami rasa pertanyaan-pertanyaan itu belum cukup terkembangkan untuk dapat menghasilkan hasil yang lebih baik. Dan koordinasi yang kurang, di mana banyaknya keterlambatan dan miskoordinasi yang menyebabkan banyaknya keterlambatan dalam waktu penyebaran angket dan juga wawancara dan juga sampai penulisan. Dengan itu, pembahasan penjabaran kami dalam penelitian ini telah selesai dan saya akan kembalikan ke Glorious. Baik, terima kasih Ruben. Sekian Bapak Ibu Guru, penguji, orang tua, serta para hadirin sekalian. Sekian adalah presentasi kami mengenai dampak kecemasan terhadap kesehatan mental remaja dan cara yang dapat dilakukan untuk mencegahnya. Mohon maaf jika ada kesalahan atau perkataan yang kurang baik. Atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih. Baik, terima kasih Glorious atas penutupan pemaparannya. Bapak Ibu, teman-teman yang terkasih, sekali lagi mohon maaf karena tadi ada kesalahan teknis dari panitia.
kita lanjutkan dengan sesi kedua kita. Kita akan mendengarkan masukan dan penajaman karya tulis ilmiah ini dari Pak Wayan dan Ibu Ratna. Pak Wayan ini Bapak Ibu yang terkasih sepertinya harusnya sudah mengetahui bahwa guru adalah guru agama dan Ibu Ratna adalah guru BK. Jadi pasti dapat memberikan masukan yang sangat baik untuk perkembangan karya ilmiah yang ditulis oleh Ruben dan teman-teman ini. Sudah menjadi faknya buat mereka, sudah menjadi keahlian mereka. Baik, yang pertama apakah Bu Ratna dulu atau Pak Wayan dulu? Boleh Pak Wayan dulu. Oke, baik. Pak Wayan sepertinya Bu Ratna meminta Pak Wayan terlebih dahulu. Silakan Pak Wayan untuk memberikan masukannya buat teman-teman ini. Terima kasih Bu Swesti. Apakah suara saya bisa terdengar baik? Halo? Ya, bisa Pak Wayan terdengar dengan jelas. Baik, terima kasih. Sebenarnya tema ini sangat berkaitan dengan apa yang Ibu Ratna geluti dalam pelajaran BK, bimbingan konseling. Ini sangat-sangat tepat, berkaitan erat sekali. Maka dengan rendah hati, Ibu Ratna, saya persilahkan lebih awal. Nanti saya akan menyempurnakan apa yang Ibu Ratna sampaikan. Silakan Bu Ratna, silakan. Nah, baik Pak Wayan, terima kasih nih sudah diberi kesempatan yang pertama nih. Oke, baik. Yang pertama saya mengucapkan provisiat, selamat gitu ya untuk Glorious, Rafael dan Ruben yang sudah hampir 5 bulan terakhir ini gitu ya bergelut dengan penelitian ilmiah yang akhirnya hari ini bisa dipresentasikan dengan baik begitu ya. Nah, yang perlu kita syukuri bersama adalah kita ini sekarang dalam posisi PJJ, kemudian tidak bisa bertemu langsung gitu ya dengan teman-teman, dengan guru pembimbing gitu ya. Tapi namun demikian tidak menyurutkan semangat kita atau menyurutkan semangat kalian untuk bisa menyelesaikan paper ini dengan baik. Dan hasilnya pun juga baik begitu ya. Artinya bahwa PJJ ini juga tidak berpengaruh besar gitu ya dalam semangat kita untuk menyelesaikan karya ilmiah ini. So ini perlu kita syukuri bersama begitu ya. Nah, yang kedua yang perlu saya sampaikan nanti adalah nanti saya akan memberikan masukan tentunya, kemudian nanti juga ada sedikit pertanyaan mungkin ya, tapi sekali lagi itu adalah bukan bermaksud untuk kalau bisa dikatakan untuk mencari kesalahan gitu ya, tidak, tetapi ini sebagai bahan diskusi kita juga terlebih untuk bisa menyempurnakan atau membuat paper kalian bisa menjadi lebih baik ya. Seperti itu ya. Baik. Kalau begitu saya mulai dari bagian luar dulu nih. Bagian luar itu halaman pertama ya di papermu itu ada halaman ya di situ. Kalau cover luar tidak perlu menggunakan halaman. Jadi kamu skip halamannya itu, masih ada halaman 1 di situ. Dan halaman 1 itu baru dimulai di bab 1. Nah, kemudian yang saya lihat tuh di bagian sistematika penomorannya, nanti coba dicek lagi ya. Di papermu, terutama yang di file Word-nya, itu saya sudah berikan catatan-catatan di sana. Jadi nanti tinggal diperbaiki sesuai dengan catatan tersebut. Mungkin nanti Pak Wayan juga akan menambahkan gitu ya, bisa diperbaiki dari masukan kami berdua begitu ya. Oke, lalu selain sistematika penomoran juga ada konsistensi. Konsistensi apa? Yaitu konsistensi, contohnya penggunaan kata ya, simple aja. Jadi di bab berapa ya? Kalau nggak salah di bab 3 dan bab 4 itu ya. Jadi ada menggunakan responden, ada menggunakan partisipan. Nah, kamu mau pakai yang mana? Kalau kamu mau menggunakan partisipan berarti konsisten sampai ke belakang kamu menggunakan partisipan gitu ya. Sebaliknya kalau kamu menggunakan responden berarti sampai ke belakang kamu menggunakan kata responden. Seperti itu ya. Itu perlu diperhatikan. Lalu yang berikutnya
terkait dengan isi nih ya. Saya tertarik sekali dengan dengan topikmu ya, kecemasan, dampak kecemasan terhadap kesehatan mental. Karena sebenarnya dalam posisi pembelajaran jarak jauh ini memang hal secara psikologis seperti ini yang perlu kita perhatikan gitu ya. Dan dari hasil kalian survei kalian juga di situ sudah nanti ditunjukkan ya hasilnya seperti apa begitu ya. Oke. Nah, yang perlu saya kritis lagi sebenarnya di bagian rumusan masalah, teman-teman. Rumusan masalahnya kalau bisa dilihat lagi itu ada 3 rumusan masalah ya. 3 rumusan masalahmu itu yang pertama, apa yang menimbulkan kecemasan pada remaja? Lalu yang kedua, apa kecemasan tersebut dapat mempengaruhi kesehatan mental seorang remaja? Kalau saya boleh usul, sebenarnya kan yang di belakang-belakang itu untuk rumusan masalah yang keduamu itu kan sebenarnya membahas soal faktor-faktor yang menyebabkan atau faktor-faktor yang mempengaruhi kesehatan mental seorang remaja gitu ya. Maka di rumusan masalah itu silakan yang kedua gitu ya, diganti saja dengan faktor apakah yang dapat menimbulkan kecemasan pada remaja. Jadi itu juga konsisten gitu ya dengan hasilnya gitu. Lalu untuk yang rumusan masalah yang ketiga, saya sarannya kalimatnya diganti gitu ya, diubah menjadi bagaimana cara mengurangi dan mencegah kecemasan pada remaja. Itu saran saja ya, sudah saya catat juga di situ, nanti kamu tinggal perbaiki lagi. Nah, ini sebenarnya krusial nih teman-teman. Kamu kan judulnya berkaitan dengan secara umum ya ini ya. Kalau saya lihat judulmu ini, dampak kecemasan terhadap kesehatan mental remaja. Yang kamu maksudkan remaja ini siapa ya? Teman-teman kalian atau siapa? Atau remaja secara umum? Boleh langsung ditanggapi teman-teman. Remaja di sini yang kamu maksud teman-teman kamu, entah itu dari SMP atau Santa Ursula, atau remaja secara umum yang kamu maksudkan di sini. Karena ini berkaitan dengan pembatasan nanti masuk ke populasi dan sampel kamu gitu loh. Silakan, ya. Teman-teman, langsung ditanggapi apa yang ditanyakan oleh Bu Ratna. Tidak perlu berdiskusi, yang tahu dijawab, nanti teman yang lain bisa menambahkan. Silakan. Baik, saya boleh menjawab pertanyaannya. Ya, silakan, Michael. Jadi remaja yang dimaksud itu remaja secara umum, karena dalam pembatasan masalah kami membatasinya dari rentang usia 12 sampai 16 tahun. Namun yang kami teliti, populasi yang kami teliti itu adalah remaja siswa SMP Kolose Canisius dan remaja siswi SMP Santa Ursula. Oke, baik. Berarti tadi Michael mengatakan populasinya adalah remaja SMP Canisius dan remaja SMP Santa Ursula, betul ya? Nah, kalau Bu Ratna boleh tanya, populasinya jumlahnya berapa? Jumlah populasimu berapa? Jumlah populasinya adalah berapa orang? Maaf Bu, tadi ada kesalahan sedikit. Ya, yang kami maksud populasi itu remaja secara umum. Namun sampelnya baru siswa SMP Kolose Canisius dan siswi SMP Santa Ursula. Oke, berarti populasinya itu bisa seluruh dunia gitu ya maksudnya ya. Artinya kalau remaja secara umum itu berarti bisa seluruh Indonesia, bisa seluruh Jakarta begitu. Bisa diartikan begitu. Lalu sampelnya kamu mengambil SMP Canisius dan SMP Santa Maria begitu. Santa Ursula begitu kah? Iya. Oke, baik. Populasinya kalau begitu terlalu lebar ya, maksudnya terlalu besar gitu ya. Maka ke depan kalau misalnya mau bikin penelitian lagi, jadi mesti spesifik nih.
Katakanlah begini, populasinya adalah seluruh jumlah siswa SMP Kolese Canisius dan seluruh jumlah siswa-siswi SMP Santa Ursula. Nah, itu populasinya. Lalu sampelnya kamu ngambil sekian orang dari SMP Canisius, sekian orang dari SMP Santa Ursula. Nah, kalau seperti ini jadi lebih spesifik lagi, jadi tidak terlalu luas. Tidak apa-apa ya, nggak masalah begitu ya. Nah, oke. Baik, kalau begitu kita coba lihat lagi ya. Saya mau tanya dulu dari apa instrumen yang kalian buat, itu kan sepertinya ada 2 instrumen ya, kalau Bu Ratna nggak salah nih dari paperbook, ada instrumen angket, terus kemudian ada wawancara, betul ya? Oke, baik. Menurutmu dari kedua instrumen ini, mana yang menjadi instrumen utama kamu dan mana, atau instrumen sekunder dan instrumen primernya? Primer itu berarti yang utama, sekunder itu berarti tambahannya. Bu, saya boleh menjawab? Boleh, silakan. Jadi instrumen utama kami itu diutamakan kepada wawancara yang kami lakukan. Dan sekundernya adalah angket, di mana yang saya bilang di bab 3 tadi, ada pertanyaan di dalam angket yang kami tanyakan ulang di wawancara untuk mempertegas. Jadi misalnya di wawancara ada yang tidak menurut kami tidak pas gitu, kami akan kembali ke angket untuk sebagai backup gitu. Oke, berarti yang utama adalah wawancara ya. Nah, kalau yang utama adalah wawancara, maka datamu yang wawancara di bab 4 itu dipindahkan ke atas. Paham ya? Karena yang di bagian atas, bab 4 itu, posisinya kan adalah sebenarnya kamu bicarain soal angket kan itu. Hasil penelitian bagian pertama. Coba dilihat di papermu. Ya kan? Pertanyaan pertama pada angket yang terdapat bla 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 itu ya kan? Nah, itu kan sekunder, data sekunder. Maka saran saya yang data wawancaramu, yang data primermu itu dipindahin dulu ke bagian atas ini. Gitu. Lalu baru yang kedua ditambah dengan data sekunder atau data angketmu. Jadi data primernya ada, sudah ya, lalu kemudian kamu pertegas dengan data sekundermu. So, bisa mendapatkan hasil yang lebih holistik atau lebih lebih komprehensif gitu loh. Seperti itu ya. Jadi dipindahin aja tempatnya begitu. Oke. Jadi tidak terbalik-balik begitu ya. Oke, lalu yang berikutnya kalau Bu Ratna boleh saran juga nih untuk pertanyaan untuk yang angket-angket ini hasilnya itu supaya bisa dilihat dengan dilihat dengan mudah begitu ya oleh pembaca, juga ketika kamu presentasi akan lebih mudah dipahami, maka sebenarnya data dari angket itu pun juga bisa dibuat dalam bentuk diagram atau mungkin dalam bentuk grafik sehingga mudah dipahami. Setelah dibentuk grafik atau diagram baru diberi penjelasan seperti itu. Nah, kalau saya lihat di papermu, Bu Ratna belum bisa melihat nih dari angket pertama itu apakah yang Anda alami hal-hal di bawah ini. Nah, yang Anda alami hal-hal di bawah ini itu apa gitu ya. Ini Bu Ratna nggak bisa lihat nih. Lalu pertanyaan yang kedua, apa latar belakang dari hal-hal yang Anda alami tersebut? Nah, ini hal-hal yang latar belakang ya karena di awal nggak begitu jelas ya hal-hal di bawah ini itu maksudnya apa gitu kan. Jadi seperti itu. Nah, ada nggak data ininya, data mentahnya itu yang bisa kamu bikin jadi diagramnya itu ada nggak? Nah, itu yang dimasukkan. Ya, jadi itu dimasukkan, plek gitu ya, dikopas aja, masukin ke bab 4 itu, bawahnya baru kasih keterangan. Gitu ya. Masing-masing dibuat seperti itu. Jadi akan lebih sistematis dan mudah dibaca, begitu ya. Oke. Lalu yang berikutnya saya cuma mau tanya terkait dengan ini ya, dari penelitian kalian ini, apa sih keunggulan dari penelitian kamu ini dibandingkan mungkin penelitian yang lain? Dari penelitian ini ya, penelitian kamu ini keunggulannya apa? Itu satu. Lalu yang kedua, ya, pertanyaan kedua,
kendala apa sih yang paling sering kamu hadapi selama kamu menjalani proses penelitian ini, ya. Dan yang ketiga adalah urgensi dari penelitian kamu ini apa. Jadi urgensi itu maksudnya, ya kalau misalnya hasil dari penelitianku ini tidak segera dilaksanakan gitu ya, itu akan mengakibatkan sesuatu yang mungkin fatal atau apa gitu ya. Nah, urgensinya apa? Kamu mengambil penelitian ini. Oke, itu saja pertanyaan dari saya. 3 hal tadi, keunggulan, kendala, dan urgensi dari penelitian ini apa. Begitu Bu Swesti, terima kasih. Oke, ini Ya, terima kasih Bu Ratna. Silakan mau jawab, siapa yang mau jawab duluan? Silakan bisa berbagi, keunggulan misalnya jawab oleh Ruben, urgensi dijawab oleh Michael, atau kendala dijawab oleh Roy. Silakan. Silakan teman-teman, tidak usah saling menunggu. Langsung dijawab, nanti kalau mau menambahkan, Ibu persilakan juga. Oke Bu, untuk kendala saya boleh menjawab. Oke, untuk kendala dari penelitian kami ini, kendala utamanya itu koordinasi. Jadi terkadang misal kami sebenarnya itu ingin hasil itu mulai masuk dari tanggal 25 Desember. Namun karena ada miskoordinasi, kami baru bisa menyebarkan angket tanggal 1. Jadi selama pengerjaan research paper ini koordinasi merupakan kendala utama. Kendala berikutnya, saya rasa kendala koordinasi saja yang kurang. Baik, terima kasih Ruben. Roy mungkin mau menjawab yang mana? Ya, saya akan menjawab untuk keunggulannya. Jadi untuk keunggulan jika dibandingkan dengan penelitian yang lain adalah dalam penelitian kami bisa mengetahui penyebab dari kecemasan pada remaja dari SMP kalau dan SMP sampai usia. Serta kami juga bisa mengetahui cara mencegah dan menanganinya. Gitu. Oke, baik, terima kasih Roy. Terakhir, Glorious berarti menjawab tentang pentingnya urgensinya. Silakan Bu Glorious. Baik, jadi urgensi dari penelitian kami ini itu berkaitan dengan waktu pengumpulan atau deadline proposal karya tulis kami, di mana jika tidak segera dikumpulkan maka hasilnya akan kosong, sehingga kami harus menyelesaikannya sebelum deadline dan mengumpulkannya. Seperti itu. Oke. Baik, terima kasih. Silakan Bu Ratna. Baik, terima kasih untuk jawabannya ya. Tidak apa-apa, masing-masing orang memiliki jawaban masing-masing ya, dan tidak bermasalah untuk saya. Tapi satu lagi nih, saya cuman buat ini aja ya, cuman buat menegaskan aja gitu ya. Terutama terkait dengan rumusan masalah kamu yang kedua. Faktor-faktor yang mempengaruhi apa tadi? Rumusan masalah kedua itu, bentar, saya mesti tingkat kecemasan, Bu. Faktor-faktor yang mempengaruhi tingkat kecemasan ya, betul ya? Betul, Bu. Meyakinkan dulu. Oke, faktor-faktor apakah yang dapat menimbulkan kecemasan pada remaja? Oke, untuk ini aja ya, untuk biar tegas gitu ya, tegas gitu. Menurut kalian gitu ya, dari hasil penelitianmu tadi, coba diulang lagi, faktor apa saja sih yang menimbulkan kecemasan pada remaja yang sudah kamu teliti tadi? Lugas aja, apa supaya jelas gitu ya, bukan jelas tapi lebih gimana sih maksudnya, lebih jelas gitu ya, lebih gimana sih bahasanya, lebih terang Bu. Lah itulah pokoknya. Memang anak-anak ini memang agak sulit Bu, ini tiga-tiganya pendiam semua Bu. Jadi mereka luar biasa udah bisa. Saya juga agak greget sedikit, aduh. Apa?
supaya tegas. Faktornya ini. Berdasarkan penelitian kami, faktor yang menimbulkan kecemasan pada remaja adalah ini, gitu. Oke, Bu, saya boleh menjawab. Ya, silakan. Jadi faktor-faktor utama yang menyebabkan seorang remaja menjadi cemas, yang pertama itu faktor akademis, seperti tugas menumpuk, ulangan, dan sejenisnya. Yang kedua adalah faktor sosial. Namun faktor sosial ini dalam penelitian kami ini tidak terlalu banyak muncul, hanya beberapa saja. Oke, beberapa itu dari berapa responden yang kamu atau berapa orang yang kamu wawancara itu tadi dia jawab tidak terlalu itu berapa orang? Yang jawab tidak terlalu itu dari wawancara itu yang jawab itu 1 orang yang menjawab tidak terlalu. Oke, paling banyak adalah yang terkait dengan akademik ya. Oke, Ya. baik. Selain akademik, lalu sosial, lalu apa lagi? Faktor lainnya? Ada faktor lingkungan, Bu. Oke, faktor lingkungan ini lingkungan apa yang dimaksud? Lingkungan keluarga, lingkungan apa? Jadi yang dimaksud itu kondisi lingkungannya, apakah aman atau tidak. Jadi salah satu narasumber kami mengatakan bahwa faktor yang membuat dia cemas adalah hal yang tidak aman, lingkungan yang tidak aman, yang ia rasa tidak aman, seperti itu. Oke, baik. Lalu yang ketiga, lugas aja ya, biar tegas aja. Untuk rumusan masalah yang ketiga, itu terkait dengan bagaimana cara untuk menanggulangi atau mencegah ya, kalau tidak salah ya. Nah, mengurangi dan mencegah kecemasan pada remaja. Kalau berdasarkan dari hasil penelitian kamu, untuk menguranginya gimana caranya? Rafael atau Glorius Ya, bisa boleh menjawab? jawab, Bu. Silakan. Jadi solusi atau cara yang dapat dilakukannya itu kebanyakan narasumber menjawab itu mereka melakukan hobi mereka atau hal yang mereka sukai. Lalu ada juga yang menjawab mengambil waktu untuk beristirahat. Juga ada yang ingin mencurahkan isi hatinya kepada orang yang dapat dikatakan dekat atau dipercayai. Namun sebagian besar itu mengatakan bahwa mereka mengurangi rasa kecemasan tersebut dengan melakukan hobi mereka. Oke, baik. Nah, kalau gitu saya boleh saran ya, karena sudah terjawab seperti itu oleh narasumbermu, silakan untuk di bab 2 kamu tambahkan ya, di bab 2 karena itu penting ya. Di bab 2 terkait dengan kecemasan, kamu tambahkan di situ teori tentang bagaimana cara mengurangi atau menanggulangi kecemasan. Oke, tambahkan di situ. Supaya apa? Bahwa ternyata si jawaban narasumber itu tuh terbukti gitu loh. Ada teorinya juga bahwa ternyata untuk mengurangi kecemasan itu memang bisa dengan cara yang mereka lakukan gitu. Artinya mempertegas bahwa apa yang dilakukan memang sudah benar berdasarkan teori yang ada gitu kan. Jadi kita berjalan berdasarkan teorinya nih gitu kan. Lalu juga kamu kan bahas di situ soal stres ya. Di bab 2-mu tuh ada stres tuh di situ. Kamu bagus tambahkan stres di situ karena kecemasan tuh relate sekali dengan stres. Gitu ya. Kecemasan menimbulkan stres, begitu kan? Kecemasan menimbulkan tekanan. Nah, tekanan itu stres adalah tekanan yang muncul gitu kan. Maka di sini kamu bagus sudah memunculkan teori tentang stres. Tetapi di bagian teorimu ini juga bisa ditambahkan selain definisinya stres itu apa, lalu juga jenis-jenis stres. Stres itu ada stres yang positif dan ada stres yang negatif. Artinya stres yang positif itu disebut dengan eustress. Nanti kamu cek deh teorinya ada. Ya, kemudian yang negatif itu akan mendorong orang untuk tidak produktif. Tapi kalau stres positif, stres itu mendorong orang untuk produktif. Nah, kamu cari ya nanti ya, tambahkan di situ. Plus bagaimana cara untuk mengatasi stres. Coping stresnya itu juga kamu masukin ke situ, ke bab 2-nya. Oke, jadinya lebih ini lagi ya, teorinya lebih kuat, ditambah nanti hasil penelitian kamu juga akan relate dengan stres, juga dengan, ada nggak yang bilang, narasumbermu ada yang bilang mereka stres nggak? Ada yang sempat ngomong soal stres gitu, atau aku cuman ngerasain cemas kalau misalnya tugasnya banyak gitu ya, aku dapat tugas yang banyak terus aku merasa cemas,
atau mereka sampai ke arah stres. Ada nggak yang menyebutkan seperti itu dari narasumbermu? Saya boleh menjawab, Bu? Ya, silakan. Jadi kebanyakan dari narasumber kami tidak memberikan tanda-tanda bahwa mereka menjadi stres. Mereka hanya merasa cemas, kemudian menjadi lebih sensitif gitu. Oh, oke. Oke, berarti yang muncul ya dari judulmu juga soal kecemasan sih sebenarnya ya. Oke, kalau begitu tadi yang untuk stres kamu mending delete aja. Yang teori yang stres kamu delete aja. Jadi cukup kamu bahas soal kecemasan. Meskipun kecemasan itu nanti efeknya juga akan ke stres gitu loh. Gitu ya, tidak apa-apa. Kamu delete aja bagian stresnya. Seperti itu. Terus soal kesehatan mental. Nah, saya belum lihat korelasinya dengan kesehatan mental nih. Dari hasil hasil penelitian kamu, kan kamu bilang ada korelasi kan ya, ada korelasi atau hubungan kan. Nah, hubungannya apa nih dengan kesehatan mental? Mungkin saya yang belum membaca papermu sehingga tidak menemukan korelasinya atau bagaimana? Mungkin kamu bisa sedikit menjelaskan korelasinya dengan kesehatan mental itu bagaimana dari hasil penelitian kamu. Boleh diskusi sebentar, boleh deh, boleh. Iya, karena saya belum lihat nih korelasinya dengan kesehatan mental. Sementara judulmu kan ada dikorelasikan, nah dampak kecemasan terhadap kesehatan mental. Oke, silakan teman-teman. Boleh berdiskusi, tapi jangan terlalu lama juga ya. Silakan. Saya mungkin akan jawab. Silakan Rafael, suaranya agak lebih tegas ya Rafael. Silakan. Ya, jadi korelasinya adalah faktor-faktor tersebut yang menyebabkan kecemasan itu dapat teori yang dapatkan dapat menyebabkan gangguan dalam kesehatan mental pada remaja seperti dari hasil seperti jamaah, sulit tidur atau panik. Tapi memang belum secara jelas kami hubungkan. Oke. Nah, kalau begitu nanti dimasukkan ya ke dalam papernya ya. Jadi kelihatan betul gitu ya hubungannya antara dampak kecemasan itu terhadap kesehatan mental itu, gitu ya. Atau mungkin memang sudah kamu tuliskan memang belum detail gitu ya. Saya tidak tahu di bagian mana di papermu ini. Mungkin kalau emang sudah ada bisa ditunjukkan gitu ya di bagian mana gitu. Takutnya Bu Ratna yang tidak membaca gitu ya, tidak terlalu jeli melihatnya gitu. Tapi memang belum kamu sampaikan di papermu ya. Oke, baik. Tidak apa-apa, nanti ditambahkan saja ya, karena itu bagian penting juga kalau dikaitkan dengan judul yang kalian ambil gitu ya. Baik, itu saja. Sekali lagi Provisiat untuk teman-teman sekalian sudah mempresentasikan dan mempertahankan papernya dengan sangat baik ya pada hari ini. Sekali lagi terima kasih dan waktu saya kembalikan kepada Bu Swesti. Terima kasih. Baik, terima kasih Bu Ratna. Ada banyak masukan dari Bu Ratna, tadi catatan penting untuk penulisan, lalu juga kaitan dengan alur dari berpikir ilmiahnya, mulai dari judul ke rumusan masalah, lalu ke hasil, dan seterusnya, sampai kemudian dari teori yang mendasari, kemudian bisa terbukti lewat penelitian yang kalian buat. Ya, gitu teman-teman. Ada banyak catatan, Ibu harap
masing-masing kita sudah membeli catatan untuk memudahkan kita nanti pada saat revisi. Selanjutnya saya persilahkan Pak Wayan untuk memberikan masukannya. Silakan Pak Wayan. Terima kasih Bu Swesti, terima kasih. Selamat sore, Glorious, Rafael, Ruben. Selamat sore. Selamat sore Bapak Ibu orang tua yang hadir. Selamat sore juga para kanisian dan tamu undangan lain yang sempat hadir menyaksikan presentasi riset paper pada sore hari ini. Terima kasih Bu Ratna yang sudah memberikan banyak hal, banyak masukan. Nah teman-teman, sekarang Bapak tahu persis apa yang Ibu Ratna sebagai guru BK ajarkan pada kalian. Karena kami satu rumpun. Dan tema yang kalian bahas ini merupakan tema pelajaran Ibu Ratna. Maka Bapak berikan kesempatan pertama pada Ibu Ratna. Karena Ibu Ratna jauh lebih tahu. Sekarang Bapak akan menyempurnakan sedikit-sedikit, begitu ya. Baik, terima kasih Bu Ratna untuk masukan-masukannya. Bapak juga sudah mengecek karya kalian yang kalian kumpulkan yang sudah disempurnakan oleh Ibu Ratna. Banyak sekali. Ibu Ratna mengoreksi detail sekali. Silakan diikuti ya. Silakan, kan sudah ada perbaikannya di sebelahnya. Kalian ikuti dengan gampang, mudah sekali. Nah, baik. Sekarang dari Bapak. Yang pertama, Bapak ingin bicara mengenai judul. Dalam karya ilmiah, itu judul harus amat sangat jelas. Ya, jangan sampai judul menimbulkan kebingungan. Perhatikan baik-baik masukan dari Ibu Ratna soal populasi, responden, itu benar sekali. Karena apa? Karena di judul kalian itu ada hal yang ambigus, membingungkan. Misalnya, judul yang jelas itu begini. Pengaruh retret virtual terhadap kehidupan rohani siswa Kanisius kelas 9 tahun ajaran 2020-2021. Ah, ini judul jelas. Judul jelas. Populasinya jelas sekali. Tidak bisa diperdebatkan lagi. Jadi judulnya sederhana tapi jelas, ya. Nah, judul kalian ini sedikit membingungkan karena soal populasinya tadi nggak jelas, kurang jelas. Mungkin bisa dibenahi dampak kecemasan terhadap mental remaja siswa SMP Kanisius dan SMP Santa Ursula kelas 9 tahun ajaran 2020-2021. Nah, ini lumayan. Kalau mau dipersempit, boleh. Dampak kecemasan terhadap mental remaja siswa SMP Kanisius kelas 91 dan siswi SMP Ursula kelas 91 tahun ajaran 2020-2021. Nah, itu lebih ngerucut dia. Jelas jadi ulasnya. Nah, yang kedua, judul kalian ini memuat dua hal yang besar. Dua hal besar. Yang pertama, dampak kecemasan. Dampak kecemasan. Kalian kurang lengkap menulis di hasil riset paper yang kalian kumpulkan. Coba lihat nanti, ya. Tidak ada kata kesehatan mental, itu nggak ada, ya. Lihat nanti. Dampak kecemasan. Dan yang kedua, cara yang dapat dilakukan untuk mencegahnya. Ini dua tema yang sangat besar, ya. Nah, soal judul menjadi pelajaran berharga buat kalian, ya. Tidak apa-apa, tidak apa-apa. Silakan dibenahi biar judulnya lebih jelas sesuai dengan uraian kalian tadi, ya. Bagus. Kemudian, hal yang berikut. Bapak ingin tertarik menyoroti metode penelitian kalian. Dalam menyusun riset paper ini, tidak bisa Bapak dan juga Bu Ratna dan semua guru bahkan orang tua pungkiri
banyak hal yang bisa kalian pelajari. Kalian tahu pendahuluan, kalian tahu landasan teori, kalian tahu metode penelitian, kalian tahu pembahasan, kalian tahu kesimpulan. Ini pola karya ilmiah yang akan selalu kalian temui di jenjang pendidikan kalian yang lebih tinggi. Bapak yakin nanti di SMA, kalian kuliah, pasti penelitian kalian akan jauh menjadi lebih baik dan sempurna. Tetapi dasarnya adalah pengalaman kalian sore hari ini. Ini dasarnya, ya. Nah, menarik sekali metode penelitian yang kalian temukan. Coba Bapak tanya ke Rafael. Rafael, metode penelitianmu apa tadi? Halo Rafael? Rafael bisa mendengar, Rafael? Ya, Pak. Metode penelitianmu apa tadi yang dipakai ini? Metode penelitian yang dipakai apa? Metodenya sudah penelitian kami. Bapak kurang jelas mendengar suaramu. Coba Glorious. Glorious? Ya, Pak. Metode penelitianmu apa tadi? Kayaknya kamu yang menyampaikan tadi itu. Metode penelitianmu apa tadi nih? Metode penelitian Kualitatif? secara kualitatif, Pak. Jadi tidak berdasarkan angka, tapi berdasarkan secara kualitas, apakah itu kecemasan yang dirasakan kuat atau tidak. Itu secara kualitatif. Terus tekniknya itu menggunakan teknik survei. Ya, kualitatif yang menekankan hasil survei. Bapak melihat lebih baik kalian katakan kualitatif deskriptif, ya, karena kalian menjelaskan, ya. Tapi baik sekali, hebat sekali bahwa kalian mengenal metode penelitian yang saya pakai, yang aku gunakan, yang kami gunakan, kualitatif dengan menekankan hasil survei. Bagus itu luar biasa itu, ya, bagus. Itu hal yang sangat positif, bagus. Silakan. Bapak melihat tadi mungkin lebih mengarah kepada kualitatif deskriptif, kualitatif yang menjelaskan hasil survei kalian, ya, hasil survei kalian, bagus. Kemudian soal PPT. Kalian tahu kan PPT itu artinya PowerPoint kan? PowerPoint. Artinya apa? Dalam slide saya menunjukkan poin-poin yang memiliki power. Kata atau kalimat yang memiliki power. Itu ya. Bukan yang akhirnya nggak jelas, tidak. Itu PPT. Maka buatlah PPT itu menarik. Andai kata di tengah PPT tadi, di tengah penjelasan kalian punya rekaman video wawancara kalian dengan teman SMP Santa Ursula. Wah, keren sekali. Itu sangat keren sekali. Misalnya dia berpendapat tentang kecemasan dia menyampaikan, bagus sekali. Ya, bagus sekali. Nah, itu. Lalu seperti yang Ibu Ratna katakan tadi, memang uraian kalian kosong, tidak ada tabelnya. Tabel hasil survei kalian. Kalau ada itu, akan menjadi jauh lebih jelas. Jauh lebih jelas. Karena dalam tabel itu akan ada populasinya berapa, lalu berapa persen yang menanggapi gimana. Nah, itu kan jelas sekali. Ya. Sayang tabelnya belum ada. Tadi Bu Ratna sudah menganjurkan sebaiknya ada tabelnya. Bagus, ya. Kemudian yang terakhir, Bapak bertanya, ada bagian tinjauan kritis. Itu maksudnya apa? Tinjauan kritis itu maksudnya apa? Coba jelaskan. Kok tadi Bapak melihat yang kalian sampaikan itu malah
seperti refleksi. Di sini kami kurang begini, di sini kami kurang begini. Maksudnya apa? Ini bisa menjelaskan, silakan. Ada bagian yang namanya tinjauan kritis. Itu mau menyampaikan apa sebenarnya? Silakan. Dari kelompok yang mau menjelaskan siapa, silakan. Ruben? Ruben mau menjelaskan, silakan Ruben. Jadi tinjauan kritis itu sepengetahuan kami itu berisi tentang keunggulan dan kelemahan dari penelitian kami. Oh begitu. Lalu Rafael? Halo Rafael. Iya, Pak. Ya, silakan Rafael. Ya, jadi tentang tinjauan kritisnya itu untuk seperti mengakui keterbatasan dari penelitian kami ini. Lalu siapa tuh lagi? Ruben? Ruben. Oh, Pak. Glorious. Glorious. Iya, Pak. Gimana Glorious? Jadi kalau menurut saya tinjauan kritis itu berisikan batas-batas dari penelitian kami seperti lebih spesifiknya kemana atau bisa dikatakan ya kurang lebih batasan-batasan dari penelitian kami. Baik, terima kasih. Nah, Bapak tidak tahu sebenarnya ini muncul istilah tinjauan kritis ini. Bapak tidak tahu sebenarnya. Di kelompok Bapak juga ada sebenarnya, Bapak tanya, mereka kebingungan. Ini maksudnya apa sebenarnya poin ini? Tapi poin ini mendapat porsi yang cukup banyak dalam riset paper itu. Cukup mendapat sorotan gitu. Nah, baik. Nanti kalian pikirkan kembali ya. Dan yang terakhir masukan dari Bapak. Semua Bapak takut membuka file kalian. Bapak takut membuka. Takut kenapa? Nanti hilang. Hilang apa? Terganggu jaringan Bapak. Bapak takut, tadi udah Bapak keluar sekali. Bapak takut membuka. Nah, tadi malam Bapak sudah buka. Lalu perhatikan baik-baik penyusunan daftar pustaka. Daftar pustaka. Semua sumber yang kalian pergunakan dalam uraian itu wajib muncul dalam daftar pustaka. Tidak sembarangan menempelkan judul buku di sana, tidak. Apa yang saya sudah pakai dalam uraian saya ini, saya munculkan terakhir dalam daftar pustaka. Ya, perhatikan baik-baik bagaimana cara menulis daftar pustaka. Tidak apa-apa. Kita semua dalam proses belajar. Yang kalian buat sudah baik, ya. Lalu yang terakhir sebagai selingan tambahan tentang abstrak. Coba kalian pahami benar, dalam karya ilmiah itu abstrak tuh diharapkan ada. Biasanya abstraksi itu dalam dua bahasa. Ada bahasa Indonesianya, ada bahasa Inggrisnya, kemudian ada kata kuncinya apa? Kata kuncinya. Dalam bahasa Indonesia juga dalam bahasa Inggris. Di depan tempatnya abstraksi itu di depan. Yang menjelaskan secara singkat, secara abstrak gitu ya. Ya, abstrak biasanya kurang lebih hampir setengah halaman. Hampir setengah halaman biasanya ya. Nah, teman-teman Glorious, Rafael dan Ruben, terima kasih banyak. Kalian hebat. Jangan merasa rendah diri, jangan. Kalian mengenal yang namanya karya ilmiah itu seperti itu, ya. Seperti itu. Polanya ya seperti itu. Sampai kapanpun polanya seperti itu.
pengalaman luar biasa buat kalian. Dan hebat, profisiat, kalian sudah menyelesaikannya. Tentu banyak kendala, banyak pergulatan kalian bersama dengan Ibu Swesti sebagai pembimbing dalam menyelesaikan ini. Itu semua adalah pengalaman yang luar biasa, ya. Baik, Bu Swesti, nanti saya akan ketikkan masukan-masukan saya ini, saya akan ketikkan rapi, terus saya kirim langsung kepada Ibu Swesti, dan Ibu Swesti ini langsung men-share kepada Glorius, Rafael, dan Ruben, sehingga bisa langsung diperbaiki. Begitu. Baik, terima kasih Bu Swesti, terima kasih Glorius, Rafael, dan Ruben. Ya, baik, terima kasih Pak Wayan. Hafal sekali dengan gaya Pak Wayan yang sangat rapi dalam administrasi, itu sangat membantu kami, pasti yakin Pak Wayan. Baik, teman-teman, sama Pak Wayan juga tadi memberikan masukan di masalah penulisan, lalu juga ada masalah isinya. Di akhir, Pak Wayan mengingatkan masalah abstraksi. Baik, teman-teman, sekali lagi, di sini Pak Wayan dan Bu Ratna memberikan masukan untuk semakin baiknya karya ilmiah kalian. Nanti kita akan revisi karya ilmiah kalian sesuai dengan masukan-masukan dari para penguji ini. Nah, sekarang kita masuk ke sesi yang ketiga, yaitu tanggapan dari orang tua. Bapak Ibu boleh menyampaikan misalnya, oh saya pengalaman pada saat mendampingi, terutama kegiatan RP ini benar-benar dilakukan di rumah Bapak Ibu. Saya sendiri ketemu anak-anak memang hampir sampai sekitar 10 kali, tetapi saya yakin pergulatannya pasti sebenarnya lebih banyak di rumah. Kalau mau bercerita, saya persilahkan, atau mau memberikan masukan kepada teman-teman Humaniora 5 ini juga saya persilahkan. Mungkin saya minta tolong terlebih dahulu untuk Ibu Seli, orang tuanya Glorius. Apakah hadir? Hadir, Bu. Ya, silahkan Ibu Seli. Kalau nanti dilanjutkan oleh Bapak Tio juga saya persilahkan. Silahkan, Bu. Kalau mau nanya boleh ya, Bu ya? Boleh, Bu. Silahkan. Mau tanya juga boleh. Silahkan, Bu. Iya. Baik, terima kasih. Ini topiknya sih, kalau menurut saya itu cukup keren ya. Bagus, anak-anak udah bisa ini ambil tema ini. Tapi pengen saya mau nanya nih kepada anak-anak semua, apa yang mendasari gitu kali, apa yang motivasinya bisa milih judul ini gitu. Boleh Oke, terima kasih Bu Ibu Selfie. Silahkan teman-teman. Berarti kita cerita di latar belakang ya, Ruben, Rafael, dan Michael Glorius. Silahkan. Mari teman-teman. Siapa saja? Silakan Ruben, dinyalakan mikrofonnya. Sudah angkat tangan Ruben. Jadi latar belakang kami untuk memilih tema ini, kalau melihat berita banyak ya ada remaja yang menjadi depresi akibat kecemasan. Jadi itu faktor utamanya. Jadi begitu Ibu Selfie, ternyata latar belakangnya karena teman-teman ini lihat banyak berita tentang remaja yang merasa tertekan karena munculnya kecemasan-kecemasan tertentu. Ada yang mau ditanyakan lagi Ibu Selfie, silahkan. Dari saya cukup sih, mungkin dari Pak Tio mungkin mau cerita tentang susahnya Michael atau sulitnya Michael dalam mengikuti kegiatan RP ini, bebannya Michael. Jangan-jangan membahas kecemasan, tapi ternyata RP membuat Michael tambah cemas gitu. Mungkin saya nggak tahu. Silakan Pak Tio. Enggak sih ya Bu ya, ya memang kelihatan cukup inilah apa kerja keras sih kalau saya lihat ya Michael gitu loh. Sempat juga saya kasih masukan, ini judulnya ini baca, oh ini luas sekali loh gitu loh. Tapi ya serahkan ke mereka, ke anak-anak, mereka mau milihnya itu ya udah kita dukung aja, liatin, dan hasilnya seperti ini memang seperti tadi Ibu
Ibu Ratna. Ibu Ratna juga, ya itu memang banyak banget sih itu. Tapi ya profesiat buat anak-anak sudah berani mengerjakan karya ilmiah ini. Bagus-bagus. Satu pengalaman yang luar biasa. Nanti akan ditemuin lagi pada saat skripsi kali kan seperti ini, dan mereka udah dapat modal di SMP saat ini. Baik, terima kasih Pak Tio. Terima kasih atas sharing pengalaman di rumahnya. Baik, saya lanjutkan kepada orang tuanya Ruben. Ada Ibu Nina Ginting. Ibu? Halo. Selamat sore, Ibu. Selamat sore. Silakan Ibu. Agak putus-putus, mungkin bisa mematikan kamera sebentar Ibu, supaya jaringannya lebih ringan. Silakan Ibu. Sudah jelas ya? Sudah Bu. Oke, baik. Selamat sore semuanya, terutama untuk kelompok Humaniora 5, untuk Glorious, untuk Rafael Roy, untuk Ruben. Saya mengucapkan selamat. Hasil kerja kerasnya baik sekali. Ini memang modal dasar ke depan, karena saya begitu melihat poin-poin yang akan dinilai juga saya merasa kembali ke sidang sarjana dulu. Mirip. Walaupun nanti jenjangnya akan lebih sulit pada saat SMA maupun skripsi nanti, tapi ini memang modal dasar banget, dan kalian harus bisa berkembang dari sini. Lebih baik lagi ke depannya, apa yang sudah yang sudah revisi-revisi dan masukan dari Ibu guru maupun Pak Guru bisa kalian kembangkan dan memperbaiki karya ilmiah kalian ini, research paper kalian. Demikian sambutan dari saya. Terima kasih Ibu Swasti. Terima kasih Ibu Nina. Terima kasih atas dukungannya selama ini. Saya paham sekali motor dari kelompok Humaniora 5 ini adalah Ruben, memang ya. Teman-teman yang lain juga bekerja keras, tapi memang Ruben sebagai pemimpinnya dari kelompok Humaniora 5 ini. Yang terakhir kepada ayah dari Rafael Roy, Bapak Hasudungan Franciscus. Mungkin ada mau yang di-sharingkan, Bapak? Saya persilahkan. Terima kasih. Tapi dari ibunya dulu saya dengar, saya mau biar ibunya yang kasih. Baik Pak, baik. Mungkin dari Ibu Rumintang ya Bapak, betul. Ibu Evelina, silahkan Ibu Rumintang Evelina. Ya, terima kasih Ibu. Sebelumnya mohon maaf mungkin karena domisili suami saya di luar kota, jadi mungkin tidak terlalu banyak mengikuti prosesnya mungkin ya. Jadi ya pertama kami mengucapkan selamat kepada anak-anak sudah menyelesaikan penelitian dan menyusun laporan penelitian ini. Ini suatu pengenalan terhadap dunia penelitian yang sangat penting, seperti Pak Wayan katakan, nanti sangat dibutuhkan di pendidikan selanjutnya di SMA mungkin, bahkan terutama di universitas. Dan kami mengucapkan terima kasih kepada pihak sekolah yang sudah mengenalkan anak-anak ini secara dini terhadap dunia penelitian. Ini sangat akan bermanfaat buat mereka. Kemudian kami juga mengucapkan selamat kepada anak-anak sudah bisa mempertahankan hasil penelitiannya secara tangguh ya. Ini jadi suatu pengalaman buat anak-anak, harus mempertahankan hasil penelitian secara tangguh, apapun hasilnya, baik, kurang baik, buruk, tetapi harus berani mengakui kekurangan atau keterbatasan, karena setiap penelitian pasti ada kekurangan dan keterbatasannya. Dan ya mungkin ini yang bisa kami sampaikan Ibu, semoga menjadi suatu pengalaman yang sangat bermanfaat buat anak-anak. Terima kasih. Baik, terima kasih Ibu Mami dari Rafael Roy. Bapak kalau ada kata-kata mau disampaikan buat Rafael, silahkan Pak. Iya, baik. Terima kasih kesempatannya. Saya pertama-tama mengucapkan terima kasih buat sekolahnya ini dulu ya, Sekolah Kanisius, SMP Kanisius ini ya. Saya teringat kembali waktu saya pertama kali harus mempertahankan bisa makalah, skripsi, tesis. Nah, ini
SMP boro-boro kenal beginian, tapi ini di SMP Kanisius sudah begini, sudah sangat luar biasa. Yang pasti beda dengan pendidikan yang saya enyam dulu-dulunya. Jadi, terima kasih buat sekolah, buat anak-anak tentunya juga terima kasih udah melakukan seperti ini, udah bagus. Berarti ini kan buat pandangan ke depan, cerminan apapun masalahnya nanti ke depan, tantangan hidup yang akan ada, baik itu finansial, ekonomi, ataupun lain-lainnya, bisa dijadiin seperti ini, bisa dicari mau dipakai solusi pakai apa tadi, kualitatif, kuantitatif, atau mau pakai nanti lebih tinggi lagi mau pakai fishbone apa, penelitian si fishbone atau penelitian SWOT, atau mau cari pengenalan diri dulu, dia mau cari pakai apikostik atau mau pakai 16PF. Jadi semuanya kembali lagi ke ini keren diajarinnya. Jadi semua masalah bisa diginiin, bisa jadi suatu masalah untuk mencari solusinya, seperti itu. Terima kasih. Cukup sekian dari saya. Baik, terima kasih Pak Paroy. Benar sekali teman-teman, ini adalah sebuah pengalaman yang luar biasa. Kalian diajarin sejak awal untuk berpikir secara sistematis dan ilmiah. Memang itu tujuan utama dari kegiatan RP kita. Terima kasih Bapak Ibu orang tua yang sudah mau menyampaikan pengalamannya, juga pengetahuannya buat kami semua. Nah, sekarang kita sampai di sesi yang keempat. Ibu akan persilahkan kepada teman-teman Kanisian yang mau bertanya, mungkin bisa Yara, bisa Evan Christian, bisa Jovan. Ibu akan berikan satu sesi saja supaya kita tidak terlalu lama, kita tinggal punya waktu 15 menit dari target yang kita ambil, ya. Jadi satu sesi saja, siapa yang mau bertanya silahkan open mic, ditanyakan kepada kakak-kakak ini. Teman-teman kelas 7 dan kelas 8 terutama, ya, karena kalian nanti yang akan kelas 8 berarti kurang lebih 5 bulan lagi akan mulai menyusun RP di kelas 9 nanti. Sementara kelas 7 memang ada 1,5 tahun lagi, tetapi kalian pun akan berada di posisi yang sama seperti kakak-kakak ini. Jadi sejak sekarang timba pengalamannya, gitu ya. Herbert, apakah ada pertanyaan Herbert? Oh, tidak. Oh, tidak ada. Yara, apakah ada pertanyaan Yara? Ya, Yaranya mengucapkan selamat ini. Atau Jovan mungkin? Jovan juga tidak ada. Rafael Aditya, apakah ada pertanyaan? Kesempatan kalian loh. Rafael Aditya mungkin tidak. Oh, ada. Halo Rafael. Mungkin apakah Rafael punya pertanyaan? Mungkin tentang metode penelitian atau ketertarikan kenapa mengambil judul ini. Silakan Rafael. Bentar lagi Rafael loh. Oke, sepertinya tetap tidak ada. Baik, teman-teman yang lain? Sean Jeremy, Pramudia. Oke, sepertinya tidak ada. Baik, kalau tidak ada. Teman-teman beruntung ya, teman-teman Humaniora 9. Nicholas, apakah mau ada pertanyaan Nikolaus? Nikolaus tersenyum sepertinya. Kayaknya mau ada pertanyaan ini. Oh, kayaknya nggak ada dulu deh, Bu. Soalnya habis diskusiin sama kelompok emang kayak nggak ada yang pengen ditanyain gitu, Bu. Oke, baik, baik. Padahal kalian harus memberikan ini loh, memberikan laporan kan? Ya sudah, nggak apa-apa. Terima kasih teman-teman semuanya. Terima kasih juga orang tua yang sudah hadir, Bu Ratna dan Pak Wayan. Saya juga ucapkan terima kasih atas penajamannya untuk karya tulis yang dibuat oleh teman-teman Humaniora 5 ini. Semoga secepat mungkin kami bisa merevisi dan menyelesaikan tulisan ini sehingga kita semua nanti akan mendapatkan hasil dan manfaat yang baik dari karya tulis kami. Ya teman-teman, kita akan tutup kegiatan kita dengan berdoa. Silahkan salah satu teman dari kelompok Humaniora 5 untuk menutup dengan doa. Silahkan. Oke, terima kasih Bu Swesti. Selamat sore semuanya. Saya akan menutup kegiatan ujian research paper pada hari ini dengan doa. Saya akan memimpin doa secara Kristen. Mohon yang berbeda agama berdoa menurut kepercayaannya masing-masing. Marilah kita berdoa. Selamat sore Tuhan Yesus. Terima kasih karena Engkau telah memberkati perjalanan kami dari 5 bulan yang lalu mengisi
kertas kami berisi dengan ujian dan juga penulisan karya ilmiah kami sampai saat ini di mana kami diuji. Terima kasih karena Engkau telah memberikan bimbingan kepada kami, kelompok humaniora 5, dalam menjawab pertanyaan-pertanyaan dan menjabarkan semuanya dalam presentasi tadi. Tuhan, kami juga mohon untuk tetap mendapatkan kesehatan dan juga kekuatan agar para kanisian berikutnya dapat melaksanakan ujian research paper dengan lebih baik. Dan juga Tuhan, kami mohon agar kegiatan research paper ini selanjutnya dapat berjalan dengan normal, mulus tanpa adanya kendala. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Baik, terima kasih banyak Ruben sudah menutup dengan doa. Sekaligus saya juga menutup kegiatan RP untuk kelompok humaniora 5 ini. Kita akan ketemu lagi di lain kesempatan, di lain kegiatan. Terima kasih banyak atas segala perhatiannya. Mohon maaf kalau ada kesalahan baik dari teman-teman humaniora 5, dari saya, atau dari Bapak Ibu Guru yang lain. Terima kasih banyak. Diperkenankan untuk meninggalkan ruang virtual. Terima kasih. Selamat sore. Selamat sore. Terima kasih. Terima kasih, Bapak Glorious. Foto dulu, Bu. Oh iya. Aduh, lupa aku. Selalu ketinggalan nih. Ayo foto dulu. Menunjukkan kalau saya bukan orang yang selfie. Maaf. Jadi maksudnya, oke, kita capture dulu ya. Boleh nyalakan dulu kameranya teman-teman nih. Ada Rafael Aditya belum, Russell belum. Nyalain dulu kameranya. Oke, nah gitu. Sip. Ya, 1, 2. Oke, sekali lagi 1, 2. Oke, terima kasih. Terima kasih Bapak Ibu. Selamat provisiat. Teman-teman selamat provisiat ya. Selamat sore. Terima kasih. Selamat sore, Bu. Terima kasih Mami Ruben. Terima kasih Guru, Ibu Swesti, Bu Ratna, Pak Wadi. Ya, terima kasih juga Ibu. Selamat sore, sehat selalu. Dan terima kasih Ibu Selvi, Mami Rafael. Ibu Swesti. Iya, Bu. Gimana, Bu? Selamat sore. Selamat sore, Bu. Terima kasih. Baik. Rafael, Ruben, dan Michael Glorious, nanti kita akan ketemu lagi, kita jadwalkan setelah. Foto lagi nih. Oh iya, benar. Ini kan kelompok nih. Halo, Bu Swesti. Iya, Pak Wayan. Kita foto lagi. Ya. Ya. Oke, kita foto lagi. Ya. Kita foto lagi. Bu Ratna, silakan. Oke. Lihat kamera semua. Senyum dong. Nah. Oke, 1, 2. 1, 2. Sekali lagi 1, 2. Oke, terima kasih. Ntar aku share ya ke Bu Swesti ya. Thank you, Bu.